Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Sebelumnya saya ucapkan kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, sebagai dosen dalam mata kuliah metodologi penelitian. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tentang penyusunan hasil penelitian. Di mana laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang disusun secara sistematis dan ilmiah untuk menyampaikan proses, temuan, serta implikasi dari suatu kegiatan penelitian. Laporan ini mencerminkan hasil pemikiran kritis, kerja lapangan, dan analisis data yang dilakukan oleh penelitian sesuai dengan metode ilmiah. Tujuan utama dari laporan penelitian adalah untuk mengkomunikasikan hasil studi kepada pihak lain seperti akademis, lembaga pembuatan kebijakan, atau masyarakat luas. Nah, pengertian hasil penelitian yaitu merupakan bagian dari laporan ilmiah yang menyajikan data atau temuan yang diperoleh dari proses pengumpulan dan analisis data sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Hasil ini menjadi jawaban awal atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian dan disajikan secara objektif tanpa interpretasi atau penilaian subjektif. Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dijelaskan sebagai pemikiran asli penelitian untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atau hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitian. Sistematika laporan hasil penelitian ini merupakan struktur atau urutan penyajian bagian-bagian dalam laporan ilmiah yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara logis, runtun, dan mudah dipahami. Suatu laporan penelitian umumnya dibagi menjadi 6 bab. Sebelum bab laporan, ada bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai laporan. Bagian laporan penelitian pada umumnya terdiri dari beberapa halaman yang berisi. Pertama itu ada halaman judul, di mana judul haruslah singkat, spesifik, dan jelas. Judul harus menarik perhatian pembaca ketika dibaca sepintas, dan judul sebaiknya menggambarkan cakupan dari isi yang sedang diteliti. Yang kedua adalah halaman persetujuan, di mana merupakan halaman yang berisi persetujuan dari pembimbing penelitian terhadap proses hasil dan laporan penelitian mahasiswa. Yang ketiga itu halaman pengesahan dari rektor atau pusat penelitian, di mana tanda pengesahan promotor yang mengatakan bahwa laporan sudah sah. Dan yang keempat itu ada abstrak, di mana merupakan gambaran umum mengenai substansi laporan penelitian. Pada abstrak ini penulis menyampaikan gambaran sikap mengenai latar belakang metode serta temuan hasil penelitian. Dengan demikian pembaca dapat mengetahui secara umum isi dari laporan sebelum mereka membuka halaman berikutnya. Kemudian yang kelima ada kata pengantar yang berisi pernyataan ringkas tentang masalah tujuan, lembaga yang mensponsori penelitian, dan sebagainya. Pengantar dapat ditulis oleh orang yang memimpin oleh lembaga penelitian atau oleh seorang yang mewakili lembaga yang mensponsori penelitian. Kemudian yang keenam ada daftar isi, di mana bertujuan agar pembaca dapat menggali bagian-bagian laporan dan mereka dapat melihat hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian ada daftar tabel, yaitu ada kalanya sebuah laporan penelitian menggunakan tabel-tabel yang tersebar di berbagai halaman. Untuk memudahkan pembacaan laporan penelitian diperlukan suatu daftar tabel yang pada hakikatnya berfungsi memperjelas laporan penelitian. Kemudian yang terakhir ada daftar gambar atau grafik jika ada, di mana kata pengantar berisi pernyataan ringkas tentang masalah tujuan lembaga yang mensponsori penelitian dan sebagainya. Kemudian yaitu sistematika dalam laporan hasil penelitian, di mana bab 1 yaitu tentang pendahuluan yang berisi hal-hal yang dapat memperkenalkan secara ringkas kepada pembaca tentang masalah penelitian, ruang lingkup, kegunaan teoritis, serta praktisnya tinjauan pustaka dan kerangka teori serta metode penelitian. Kemudian pada bab kedua yaitu metode penelitian, di mana hal serupa dijelaskan. Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematik, teratur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian guna mendapat kebenaran objektif. Bab ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana dikemukakan hasil serta analisis data yang diperoleh pada tahap penyediaan data sehingga diperoleh rumusan kaidah yang mengatur gejala kebahasaan yang menjadi objek penelitian. Kemudian pada bab keempat yaitu tentang kesimpulan dan saran, di mana perkataan singkat yang dapat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Dalam kesimpulan ini akan tercermin jawaban dari masalah yang diajukan dalam penelitian dan sekaligus mencerminkan apa yang menjadi isi pada bagian hasil dan pembahasan. Bab kelima itu yaitu daftar pustaka, di mana semua dokumen baik yang dipublikasi maupun tidak dipublikasi yang digunakan pada laporan kita semuanya dicantumkan sebagai daftar kepustakaan yang ditempatkan di bagian akhir laporan. Dan kemudian bab terakhir yaitu bab 6 yaitu lampiran-lampiran, di mana biasanya berisi hal teknis yang akan tampak tidak praktis kalau dimaksudkan dalam teks laporan atau tidak pantas karena akan mengganggu kelancaran penyajian laporan.
Materi selanjutnya itu tentang pembahasan penelitian, di mana pembahasan ini dimaksudkan untuk menjadikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga penelitian tidak hanya sekedar menjadikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperoleh. Tujuan utamanya yaitu untuk mengemukakan analisis, interpretasi, dan ulasan kritik terhadap hasil penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat dalam rangka menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian. Kemudian, kesimpulan penelitian ini ialah penemuan dari hasil interpretasi dan pembahasan. Penemuan dari interpretasi dan pembahasan itu harus merupakan jawaban terhadap pernyataan penelitian sebagai masalah atau sebagai bukti dari penerimaan terhadap hipotesis yang diajukan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari tujuan penelitian, di mana penarikan kesimpulan bertujuan untuk memahami makna atau penjelasan pada penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan jika telah melakukan reduksi data dan penyajian data. Setelah melakukan tahap tersebut, maka sebuah kesimpulan dapat ditarik. Hal tersebut juga menjadi sebuah akhir dari dalam penelitian. Kemudian ada saran penelitian, di mana merupakan bagian akhir dari laporan ilmiah yang berisi rekomendasi berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian. Saran adalah bentuk rekomendasi yang telah diajukan kepada pihak lain untuk mengambil suatu kebijakan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuan saran dalam penelitian adalah memberikan arahan dan memperbaiki keterbatasan metodologis melalui penelitian lanjutan, serta menawarkan rekomendasi praktis yang berguna untuk mengembangkan teori, kebijakan, atau aplikasi di lapangan. Saran yang baik memperkuat kontribusi penelitian terhadap ilmu dalam pemecahan masalah nyata. Baik, teman-teman, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran merupakan tahap krusial dalam metodologi penelitian yang menentukan kualitas dan kontribusi ilmiah suatu studi. Hasil penelitian harus disajikan secara sistematik dan objektif, baik dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut. Pembahasan berperan penting untuk dalam menginterpretasikan temuan, menghubungkannya dengan teori dan studi sebelumnya, serta memberikan argumentasi ilmiah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan penelitian harus merangkum temuan utama secara ringkas dan logis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian ini tidak boleh mengandung spekulasi atau informasi di luar ruang lingkup data yang telah dianalisis. Sementara itu, saran penelitian memberikan rekomendasi praktis atau teoritis berdasarkan temuannya yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, praktik di lapangan, atau penelitian lanjutan. Struktur yang baik dalam keempat komponen ini sangat penting untuk memastikan penelitian memiliki arah yang jelas dan nilai ilmiah yang tinggi. Tanpa penyusunan yang tepat, penelitian dapat kehilangan relevansi dan dampaknya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang metodologi penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan saran merupakan keterampilan esensial bagi setiap peneliti. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.